Paris Saint-Germain resmi menjuarai Liga Champions musim ini, sekaligus menggondol gelar quadruple usai mengalahkan Inter Milan 5-0 di pertandingan sengit San Mamés. PSG yang dulunya diolok-olok badut UCL, kini malah berubah menjadi mengerikan. Semua prestasi ini tentunya tak luput juga dari peran para pemainnya, termasuk juga Ousmane Dembélé. Sempat dianggap pembelian gagal oleh Barca pada awalnya, Dembélé kini malah mempersembahkan quadruple buat tim barunya. Tak cuma itu, ia bahkan dinobatkan sebagai salah satu kandidat pemenang Ballon d'Or. Kini kita akan membahas Dembélé yang dulu dianggap tidak berguna, sekarang malah jadi juara. Mari kita bahas selengkapnya. Pada tahun 2017, Ousmane Dembélé resmi direkrut Barcelona dari Borussia Dortmund dengan nilai transfer yang terbilang sangat fantastis. Ousmane Dembélé kali itu dianggap sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di dunia, sehingga Barcelona pun sampai berani membayar mahal. Tak tanggung-tanggung El Barça sampai berani menggelontorkan dana 105 juta euro plus bonus untuk mengajak sang winger ke Spanyol. Barcelona kala itu sedang dilanda duka akibat rasa kehilangan mereka setelah ditinggal Neymar. Dembélé dengan kecepatan dan kemampuan driblingnya yang mencolok dinilai cocok sebagai pengganti sang winger asal Brazil tersebut. Saat itu banyak yang percaya bahwa Dembélé sosok yang dibeli mahal akan segera menunjukkan kelasnya dan membawa Barcelona kembali ke masa jayanya. Namun, alih-alih begitu yang terjadi, malah sebaliknya, Barcelona bukannya gemilang, malah lebih mirip seperti pengalaman kelam. Dembélé di Barcelona sering mengalami kesulitan berupa cedera berkepanjangan, terutama hamstring dan otot. Bintang muda yang tadinya dielu-elukan perlahan mulai diragukan kualitasnya, terutama karena konsistensinya makin hari makin tidak stabil. Pada musim 2018-2019, Dembélé bahkan hanya mampu mencetak 8 gol dalam 29 pertandingan di La Liga yang ia mainkan. Hasil tersebut tentunya tidak mengenakan mengingat striker Prancis itu dibeli dengan harga mahal sebagai pemain termahal di masanya. Selain performanya yang tidak konsisten, Dembélé juga kerap mendapat kritik karena gaya hidup dan kedisiplinan yang kurang. Dembélé kali itu dikabarkan sering telat datang latihan dan kurang fokus. Entah apa yang dipikirkan Dembélé, namun itu semua sepertinya sudah terlambat. Meskipun kabar santer tentang penjualan Dembélé masa itu sudah sangat digembor-gemborkan, namun penyerang asal Prancis itu nyatanya masih membuktikan bahwa dirinya masih punya secercah harapan. Pada musim terakhirnya, yaitu 2021-2022 dan 2022-2023, Ousmane Dembélé mencatatkan statistik yang sedikit berbeda. Pada musim 2021-2022, contohnya dimainkan 21 kali di La Liga, Dembélé hanya mencetak 1 gol. Namun begitu kontribusi asisnya yang berjumlah 13, jelas tak seperti biasa. Kemampuan ini tak luput juga dari campur tangan pelatih Barcelona kala itu, Xavi Hernandez. Xavi percaya bahwa Dembélé punya paket dan potensi sehingga ia memberinya banyak waktu bermain. Xavi juga berperan besar dalam mengatasi masalah fokus dan gaya hidup Dembélé. Sayangnya, meski Barcelona pada akhirnya tidak ingin menjual Dembélé, namun sang striker mantap menolak untuk menetap. Menerima tawaran dari PSG, Dembélé mengaku bahwa Liga Prancis membuatnya kembali bersemangat bermain sepak bola. PSG memandang Dembélé sebagai pengganti yang tepat untuk Neymar. Dembélé yang ditawari posisi utama langsung menerima dan tawaran tersebut akhirnya disepakati dengan nilai hanya sekitar 50 juta euro. Di Prancis, Dembélé tidak hanya bermain lebih elegan, namun juga lebih bahagia. Usai bergabung dengan PSG, Dembélé langsung pamer kelas di hadapan pabriknya sendiri. Pada awal musim debutnya, yaitu 2023-2024, Dembélé memang masih belum menyesuaikan diri dengan Liga Prancis. Pemain nomor 10 itu hanya mencetak 3 gol dan 8 assist di 26 pertandingan Ligue 1.
Namun, usai 1 tahun berseragam Paris, Dembele langsung meledak. Pada musim 2024-2025, ia mengubah statistiknya yang tadinya biasa saja menjadi sangat luar biasa. Dalam 29 pertandingan di Liga, ia bahkan mencetak 21 gol. Jika di rata-rata Dembele bisa mencetak 3/4 gol per laga. Prestasi gemilangnya di Liga musim ini, selain mengantarkan PSG juara Liga, kengerian Dembele juga faktanya membawa quadruple bagi tim asal Prancis itu. Mengalahkan Reims 3-0 di partai final dan sukses menjuarai gelaran Copa de France setelahnya. Selain itu, Dembele juga menjadi penyelamat atas hasil buruk final French Super Cup PSG melawan AS Monaco. Gol semata wayangnya menjadi pembeda dan membuat PSG akhirnya angkat trofi. Di final UCL sendiri, Dembele memang tidak mencetak gol. Namun, 2 kontribusi asisnya sangat penting dan ia juga menjadi motor serangan utama dalam menjebol pertahanan Inter Milan. Dengan beragam torehan ini, Dembele kini juga bahkan difavoritkan untuk menjuarai Ballon d'Or. Meski difavoritkan menjadi juara Ballon d'Or, tapi jangan salah, sebab Dembele bukan satu-satunya kandidat untuk memenangkan kandidat tersebut. Striker muda kepunyaan Barcelona, Lamine Yamal, beberapa waktu lalu juga disebut pantas mendapatkan Ballon d'Or. Namun secara realistis, dengan torehan akumulasi golnya yang terbilang biasa saja, sulit rasanya bagi Yamal untuk memenangkan piala tersebut. Daripada Yamal yang dipaksa jadi kandidat, lebih baik Lewandowski yang lebih masuk akal. Di musim ini, pemain asal Polandia itu mencatatkan 27 gol dalam 34 pertandingan bersama Blaugrana. Ia juga memimpin Barca dalam tragedi pembantaian Madrid 5-2 di Supercopa di Espana, yang membuat Blaugrana mendapatkan trofi pertama di musim ini. Namun, selain mereka berdua, ada juga Mohamed Salah yang juga mengantongi trofi Liga Inggris musim ini. Mohamed Salah mencatatkan penampilan epik dengan 29 gol dari 38 pertandingan dan membawa Liverpool menuju jalur juara Liga Inggris. Salah disebut-sebut pantas memenangkan Ballon d'Or sebab kontribusi dan golnya di Liverpool sangat berpengaruh. Dari Liga Inggris kita kembali ke Spanyol. Tak luput juga bintang baru dari Madrid, Kylian Mbappe yang tampil gila musim ini. Dalam 34 pertandingan, Mbappe mencatatkan 31 gol. Artinya, sang striker bahkan bisa mencetak 1 gol per laga. Usai memenangi Golden Boot kemarin, Mbappe juga disebut akan menjadi kandidat juara Ballon d'Or. Dan jangan lupakan Rafinha. Sejak ditangani Hansi Flick, pemain asal Brasil itu punya capaian yang spesial. 34 gol telah ditorehkannya di seluruh kompetisi musim ini. Sebagai pencetak gol nomor 2 terbanyak di klub, Rafinha punya kontribusi besar dalam perjalanan Barca memenangkan treble domestik musim ini. Dari semua nominasi di atas, tentunya kita bingung menentukan siapa yang paling hebat.